Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Paviliun Tusen, penduduk Zongmen. Ketika Suhan dan yang lainnya keluar dari formasi teleportasi dan melihat mayat besar di luar, ekspresi semua orang langsung suram. Karena ambang Paviliun Tusen untuk menerima murid lebih rendah daripada sekte lain, setidaknya ada puluhan ribu orang yang datang ke Paviliun Tusen untuk mendaftar. Meskipun ribuan orang telah dipilih dalam beberapa hari terakhir dan puluhan ribu telah tersingkir, namun tetap sibuk dan penuh sesak. Tidak ada batasan pada basis kultivasi apapun, bahkan jika Anda tidak dapat berlatih, Anda dapat bergabung. Ambang Paviliun Tusen benar-benar terlalu rendah dan terlalu rendah. Artinya, karena itu terlalu rendah, ada sebanyak 20.000 hingga 30.000 orang yang mati di sini saat ini. Mayat yang menakjubkan menutupi tanah, dan tanah itu penuh dengan darah dan darah. Banyak orang yang matanya lebar dan mulutnya terbuka. Mereka sepertinya tidak memikirkannya sampai mati. Mereka hanya ingin bergabung dengan sekte, dan akibat terburuknya adalah mereka tidak bisa dipilih. Tapi sekarang, mereka malah terbunuh. 20-30 ribu mayat, konsep macam apa itu? Cukup untuk menumpuk bukit 10 meter, bahkan ke atas 10 meter. Darah belum memadat, dan bau darah masih menyebar di udara. Potongan tunggul dan lengan patah berserakan di depan penduduk Zongmen, dan pemandangan itu sangat kejam. Para murid Paviliun Tusen sedang mengemasi mayat-mayat itu, satu demi satu, dan mereka terus bergerak menuju kejauhan. Ada terlalu banyak mayat, dan sekarang musim panas, jika dibiarkan terlalu lama, pasti akan menyebabkan wabah. Bangsat, bangsat. Mata Lian Yuze langsung memerah darah karena amarahnya memuncak. Orang-orang ini belum bergabung dengan Paviliun Tusen. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin mereka tega membantainya? Di antara mayat-mayat itu, ada orang tua, anak-anak, dan beberapa wanita. Semuanya berusaha mencari keberuntungan dan melihat apakah mereka bisa bergabung dengan Paviliun Tusen. Secara relatif, karena ambang rendah untuk Paviliun Tusen untuk menerima murid, orang-orang yang ingin bergabung dengan Paviliun Tusen ini tidak memiliki kekuatan. Zhen Wuzong sejati, aku, Paviliun Tusen dan kalian, tidak akan berbagi langit. Teriak Lian Yuze meraung ke langit. Tidak hanya dia, semua orang melihat pemandangan ini dengan gigi terkatup, kepalan tangan, urat hijau di dahi terbuka, dan niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka. Pasukan Wuzong sejati ini benar-benar sangat kejam. Xiao Yuhui mencium bau nafas berdarah yang melayang di udara. Wajahnya yang cantik dipenuhi es dingin. Betapa malu mereka menyerang orang-orang ini. Bagaimana mereka bisa tahan untuk menyerang orang-orang ini? Meskipun orang-orang ini sudah mati, Xiao Yuhui dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak dari orang-orang ini yang belum berkultivasi. Mereka mendambakan seni bela diri, mengagumi seni bela diri, dan tidak ingin menjalani kehidupan biasa, jadi mereka ingin bergabung dengan sekte khusus Paviliun Tusen. Namun, nasib mereka begitu menyedihkan sehingga mereka mati di tangan Wuzong sejati bahkan sebelum ujian dimulai. Kebanyakan dari mereka meninggal di sini. Hanya sedikit dari mereka yang jauh, dan cukup beruntung bisa lolos, ucap Liu Yun dengan sungguh-sungguh. Master Paviliun, bawahanmu meminta perintah untuk melawan Wuzong sejati. Master Paviliun, sekte Zhenwu yang abadi, bagaimana saya bisa menjaga wajah Paviliun pembantaian dewa? Paviliun Master, jika saya tidak membalaskan orang-orang ini, saya merasa tidak nyaman. Master Paviliun, silakan perintahkan kami berperang. Master Paviliun, kami siap berperang. Hampir semua orang berbicara pada saat ini, mata mereka menatap Suhan, dan mata mereka penuh dengan roh perang. Suhan tidak berbicara, tetapi melihat mayat-mayat itu dalam diam, tanpa berbicara untuk waktu yang lama.
Dia telah melihat terlalu banyak adegan seperti itu. Di alam bidang bintang, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak klan yang membantai orang di mana-mana. Di antara sekte di bidang bintang, jumlah muridnya paling sedikit jutaan, dan beberapa sekte besar memiliki lebih dari 10 juta atau bahkan lebih dari 100 juta murid. Dibandingkan dengan pertempuran sekte-sekte besar itu, mayat-mayat ini benar-benar bisa dikatakan pembantaian kecil. Dia tidak memiliki kesedihan pada Liu Yun dan lainnya, kemarahan pada Xiao Yuhui dan lainnya, dan kebencian pada Lian Yuze dan lainnya. Su Han hanya berdiri diam-diam. Master Pavilion. Nada suara Lian Yuze penuh dengan kebencian. Zhen Wuzong sejati mengamuk, seperti anjing gila. Mereka tidak menyatakan perang di Pavilion Tusen, tetapi mereka hanya membantai orang-orang biasa ini. Dan pembalasan ini harus dilakukan oleh Pavilion Tusen kita. Xiao Yuhui juga berkata dengan dingin. Suami, wajah cantik Xiao Yuran agak pucat. Jika dia tidak bertemu dengan Su Han, dia bahkan hampir tidak akan bisa keluar dari pintu keluarga Xiao. Apakah dia pernah melihat adegan berdarah dan kejam seperti itu? Hatinya sangat sederhana, tetapi semakin murni dia, semakin dia membenci Wuzong sejati. Jika suami punya kekuatan, suami harus benar-benar membalaskan dendam orang-orang ini, ucap Xiao Yuran lembut. Su Han mengatupkan bibirnya. Setelah sekian lama, dia berkata, selidiki identitas orang-orang ini, pastikan untuk mengetahui nama mereka, dan mendirikan batu nisan untuk masing-masing dari mereka di samping sekte Pavilion Tusen. Iya, seseorang mengangguk dan pergi dengan tenang. Kalau begitu haruskah kita berperang dengan Wuzong sejati? Liu Yun bertanya dengan cemas. Setiap orang, pergi ke tempat masing-masing, harus berlatih kultivasi, melakukan hal lain dan melakukan hal lain, dan jangan melakukan apapun tanpa perintah saya, ucap Su Han. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa yang dimaksud Master Pavilion? Apakah Anda berencana untuk membalas dendam? Master Pavilion, saya harus melampiaskan kebencian ini. Lian Yuze berkata dengan suara sedih. Semuanya kembali, ucap Su Han berbalik dan berjalan menuju ke dalam pavilion. Semua orang memperhatikan Su Han dan Su Han memperhatikan mereka semua. Mereka tidak senang, tapi tidak berani menentang perintah Su Han, dan akhirnya harus mendengarkan perintah Su Han dengan getir. Faktanya, Su Han tidak ingin membalas dendam, tetapi pada saat ini, kekuatan Pavilion Tusen benar-benar belum mencukupi. Bagi orang luar, Pavilion Tusen sekarang memiliki 3.000 murid, tetapi 3.000 murid ini baru saja bergabung dengan Pavilion Tusen. Bahkan dengan metode kultivasi Su Han dan teknik rahasia yang kuat, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki efektivitas tempur tertentu. Secara alami akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai tingkat yang dimiliki oleh murid sekte lain. Alasan Su Han berani berperang dengan Zhen Wuzong sejati adalah karena dia memiliki meriam denyut ajaib, tetapi saat ini hanya ada 3 meriam denyut nadi di Pavilion Tusen, yang jelas tidak cukup. Selain itu, begitu pertempuran dimulai, setelah lawan mendekat, kekuatan meriam denyut nadi ajaib ini akan sangat tidak efektif, atau bahkan tidak berguna. Su Han ingin menyempurnakan satu set War God Armor untuk penduduk Tusen Pavilion. Armor Dewa Perang ini tidak memiliki level. Ini adalah armor eksklusif Tusen Wei di bawah kursi Su Han di kehidupan sebelumnya. Hanya armor Dewa Perang yang memiliki seluruh suaka. Tentu saja, benua Longwu tidak memiliki begitu banyak bahan langka, jadi Su Han secara alami hanya bisa menyempurnakan kelas yang lebih rendah. Tapi meski begitu, itu masih membutuhkan waktu. Armor God of War tidak seperti equipment dari benua Longwu, ada level silver, gold, dan ungu gold. Armor perang dewa tidak terkait dengan level. Tetapi tanpa level, itu lebih baik daripada memiliki level. Di kehidupan terakhir, baju besi Dewa Perang yang disempurnakan oleh Su Han dapat meningkatkan kekuatan Dewa Tushido 10 kali. 10 kali kekuatannya, konsep apa itu?
Armor dewa dapat memblokir dan dapat membunuh dewa. Melompat dan bertarung dengan mudah, ditambah dengan teknik rahasia yang diajarkan kepada mereka oleh Su-han, bahkan mereka yang 2 atau 3 alam besar lebih tinggi dari Tu Shenwei tidak berani dengan mudah menyinggung mereka. Dan baju besi dewa perang ini hanya bisa disempurnakan oleh Su-han, jadi Tu Shen Pavilion bisa duduk dengan kokoh di atas dan membuat Wuzong sejati berlutut. Setelah kembali ke Pavilion Tu Shen, Su-han langsung pergi ke Pavilion Wanbao melalui formasi teleportasi. Tuan Su ada di sini. Yun Qianqian berdiri di samping susunan teleportasi, tidak tahu apa yang dia lakukan. Melihat kedatangan Su-han, Yun Qianqian segera berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendengarkan kata-kata Su-han, "Aku ingin bertemu Chu Ninghai." "Oke, tunggu sebentar." Yun Qianqian mengeluarkan sedikit lidah yang harum, dia secara alami memahami suasana hati Su-han saat ini. Zhen Wuzong membunuh puluhan ribu orang yang ingin bergabung dengan Pavilion Tu Shen. Sebelum Pavilion Tu Shen ditempatkan, tulang dan darah mengalir ke sungai. Banyak orang menangis dan mengutuk bahwa Pavilion Tu Shen tidak memiliki kekuatan. Sekte apa yang didirikan? Masalah ini telah menyebar ke seluruh Kabupaten Yuanshan, dan akan segera menyebar ke seluruh Kabupaten Yunyang. Ini juga benar Wuzong sejati dengan sengaja, hanya untuk memberitahu dunia bahwa siapapun yang berani bergabung dengan Pavilion Tu Shen akan mati. Ini tidak hanya merusak bagian belakang Pavilion Tu Shen, tetapi juga menyebabkan Pavilion Tu Shen menjadi penghujatan. Segera, Chu Ninghai datang. Orang tua itu sudah tahu tentang Pavilion Tu Shen. Master Pavilion Su ada di sini saat ini, dan ingin Pavilion Wanbao mengambil tindakan. Tanya Chu Ninghai. Su-han melirik Chu Ninghai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku benar-benar membiarkan Wanbao mengambil tindakan. Dapatkah Wanbao benar-benar menyerang?" Chu Ninghai menunjukkan ekspresi malu. Sebagai perusahaan perdagangan, Pavilion Wanbao sama sekali tidak mungkin melakukan tanpa keuntungan. Jika bukan karena Su-han membantu Pavilion Wanbao untuk membangun 5 formasi teleportasi, itu akan memiliki hubungan yang baik dengan Chu Ninghai. Diperkirakan Chu Ninghai akan mengusir Su-han. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Pavilion Wanbao hanya untuk keuntungan. Berhenti bicara omong kosong, ucap Su-han mengeluarkan selembar kertas dan melemparkannya langsung ke depan Chu Ninghai, semuanya 500 lembar. Chu Ninghai mengambil kertas itu dan melihatnya, matanya membelalak. "Pavilion Master Su, apakah kamu tidak mempermalukan orang tua ini?" "Chu Ninghai, benda acak ini bernilai jutaan, belum lagi langka, hanya nilai ini. Saya khawatir nilainya sangat tinggi. Aku akan bertanya padamu, bisakah aku mendapatkannya?" Ucap Su-han menatap Chu Ninghai. "Bisa jadi, tapi butuh waktu." "Chu Ninghai, aku akan memberimu 1 hari." Su-han berkata, "Dalam 1 hari, bawakan semua ini untukku, dan aku akan membantu Pavilion Wanbao membangun 5 formasi teleportasi lagi. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, aku akan menjadi Su-han yang kejam, dan aku tidak pernah mengenalmu." 5 larik teleportasi. Chu Ninghai berpikir sejenak, dan berkata, "Setiap benda ini bernilai 1 juta. Jika Anda memiliki 500 keping, itu akan menjadi 500 juta. Dan ada lusinan jenis di atas kertas ini, dengan total nilai 5 miliar koin emas." Kelima susunan teleportasi tampaknya hilang. "Berapa banyak tempat yang kamu inginkan?" Su-han bertanya. Arai teleportasi bisa dikatakan mampu menangkap sesuatu dengan tangannya, namun butuh sedikit waktu. 10 tempat. Chu Ninghai berkata langsung, "Ini setara dengan membangun arai teleportasi, dan Anda akan diberi 500 juta koin emas. Bagaimana kalau?" "Ini baik." Su-han mengangguk langsung. "Setelah mendapatkan barang-barang ini, segera kirim ke Pavilion Tu Shen." "Baik." Chu Ninghai setuju. Su-han tidak mengatakan apa-apa, dia bangkit dan pergi. "Tuan Su." Pada saat ini, Yun Qianqian tiba-tiba berkata, Qianqian tahu bahwa Su-han sedang marah, tapi Qianqian masih ingin membujuk Su-han. Sekte Zhenwu adalah sekte lama 8 Liu,
dan kekuatannya tidak sebanding dengan sekte setan darah. Kekuatan Paviliun Tusen sama sekali bukan lawan dari Wuzong sejati. Apakah menurutmu Paviliun Tusen bukanlah lawan mereka? Ucap Su Han menoleh untuk melihat ke arah Yun Qianqian. Yun Qianqian tertegun, apakah Tuan Su mengira Paviliun Tusen dapat menghancurkan sekte Zhenwu? Belum lagi sekte Zhenwu tidak sendiri, ada 9 sekte di bawah yurisdiksi sekte Zhenwu, dan di antara 9 sekte ini, di bawah sekte tersebut, ada beberapa sekte yang baru didirikan, dan seluruh sekte Zhenwu terjalin, tidak sesederhana yang dipikirkan Anda. Kalau begitu lihat saja. Su Han menyipitkan matanya dan pergi. Kembali ke Paviliun Tusen. Keesokan paginya, Su Han mengajari 10 orang. 10 orang ini semuanya telah bergabung dengan Paviliun Tusen sejak lama, dan dipilih dari 4 penjaga hebat. Kalian semua ambil spar ini, ucap Su Han mengeluarkan 10 spar. 10 orang ini dengan cepat mengambilnya, dan segera setelah darah menetes, pemandangan adegan berpindah dari spar ke dalam pikiran mereka. Ini adalah pemurni. Setelah melihat pemandangan itu, ke-10 orang itu langsung membuka mata. Pemurnian. Master pemurni tingkat rendah yang paling umum akan diundang oleh berbagai sekte 9 Liu untuk melayani sebagai tamu. Bahkan di alam roh naga biasa, mereka tidak setinggi status mereka. Begitu dia menjadi pemurni sejati, bahkan di antara 4 penjaga hebat Paviliun Tusen, dia akan memiliki status yang luar biasa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan peralatan, karena pemurnian alkimia membutuhkan resep, dan pemurnian peralatan membutuhkan katalog pemurnian. Jelas, spar ini adalah katalog pemurnian. Adegan di dalamnya persis dengan adegan Su Han menyempurnakan baju besi Dewa Perang, yang langsung terukir di spar dari ingatan Su Han. Yang terpenting setelah orang lain mendapatkan katalog pemurnian, mereka masih perlu belajar langkah demi langkah sesuai dengan hal-hal di atas. Namun setelah mereka menyerap memori dalam spar, seolah-olah mereka telah berlatih sendiri. Adegannya sedetail masing-masing. Mereka ingat detik, kapan, dan bahan apa yang harus dimasukkan. Dengan katalog alat pemurnian ini, tingkat keberhasilannya akan sangat meningkat. Ternyata itu katalog penyulingan. Orang-orang ini semua bersemangat, karena katalog pemurnian lebih berharga daripada resepnya. Bahkan katalog pemurnian perak tingkat rendah bernilai ratusan juta koin emas. Katalog alat pemurnian ini disebut War God Armor. Material untuk menyempurnakan Armor God of War, Wanbao Pavilion telah mengirimkan material tersebut. Bulan depan, kalian akan melakukan upaya terbaik untuk menyempurnakan Armor God of War, ucap Su Han. Baik, jawab orang-orang ini mengangguk dengan cepat. Mereka semua adalah penyihir. Mereka dapat mengendalikan api, dan memiliki kekuatan mental yang kuat. Meskipun penyempurnaan armor Dewa Perang ini lambat, 1 bulan sudah cukup. Beberapa hari telah berlalu, dan kabar tentang pembantaian di depan Paviliun Tusen telah menyebar luas. Karena serangan guntur Wuzong sejati dan membantai puluhan ribu orang di hadapan Paviliun Tusen, reputasi Wuzong sejati pada saat ini begitu besar sehingga mengguncang seluruh Kabupaten Yunyang. Semua orang tahu bahwa Wuzong sejati adalah penguasa sebenarnya dari Kabupaten Yunyang. Bahkan jika Han Yunzong dipromosikan nanti, itu masih diselimuti awan. Wuzong sejati sama sekali tidak ada bandingannya. Namun, ketika Wuzong sejati menjadi terkenal, itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, meskipun sekte Zhenwu merajalela di Kabupaten Yunyang dan tak tergoyahkan, reputasinya di tempat lain telah merosot setahap demi setahap. Karena sekte bela diri sejati sudah berada di penguasa kota Kabupaten Yunyang, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, yang mengakibatkan sekte bela diri sejati tidak bergerak lagi untuk waktu yang lama. Selama lebih dari 100 tahun, waktu telah berlalu dan semua orang sepertinya sudah lupa bahwa Wuzong sejati adalah harimau, bukan kucing yang sakit. Kali ini, Wuzong sejati mengambil paviliun dewa pembantai dan membantai puluhan ribu orang dengan amarah.
hampir mengingatkan siapapun yang mendengar ini bahwa Zhen Wuzong adalah penguasa sejati Kabupaten Yunyang. Berani mengelus jenggotnya, itu kematian. Itu layak menjadi sekte 8 Liu. Wuzong sejati sangat kuat. Paviliun Tusen itu benar-benar berpikir bahwa jika sekte setan darah dihancurkan, mereka tidak akan terkalahkan. Semua orang tahu bahwa sekte setan darah adalah sekte afiliasi dari Wuzong sejati. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, tetapi tidak mau. Paviliun Tusen ini penuh dengan darah dan menghancurkan sekte setan darah. Mampu menghancurkan sekte setan darah juga cukup untuk membuktikan bahwa Paviliun Dewa Tusen tidak lemah. Bagaimana kalau tidak lemah? Bukankah dipukuli seperti anjing oleh Wuzong sejati? Beberapa hari telah berlalu, mayat di depan Paviliun Tusen mungkin akan berbau busuk. Jika Paviliun Tusen benar-benar kuat, mengapa mereka tidak mencari Wuzong sejati? Apakah mereka tidak berani? Wuzong sejati memang sudah cukup lama terdiam, ditambah dengan promosi Han Yunzong, hampir seluruh daratan ini sudah melupakan keberadaan Wuzong sejati. Nah, saat Zhen Wuzong sejati marah, membantai ribuan orang, bisa dikatakan seperti membunuh ayam, sehingga semua orang akan ingat. Di perbatasan kota Kabupaten Yunyang, Zhen Wuzong sejati adalah master yang layak. Hampir semua orang di restoran dan penginapan membicarakannya. Paviliun Tusen menghancurkan sekte setan darah, yang menarik perhatian dunia, dan mereka semua berlari ke Paviliun Tusen untuk bergabung, yang pada awalnya menyebabkan ketidakpuasan banyak sekte lainnya. Sekarang, serangan Wuzong sejati memenuhi hati orang-orang ini dengan kegembiraan. Di tempat lain, Wuzong sejati, penduduk Zongmen. Sepertinya jika tidak ada yang bisa dilakukan di masa depan, sang penguasa harus benar-benar memberi lebih banyak perintah untuk menghancurkan beberapa faksi kecil lagi. Melihat antrean panjang orang di depannya, Zhang Yue menghela nafas. Zhang Yue adalah seorang anggota Zhen Wuzong sejati, tetapi hanya seorang murid luar. Selama ini, gilirannya untuk menjaga gerbang kediaman Zhen Wuzong sejati. Ya, Wuzong sejati tidak melakukan apa-apa, mereka benar-benar mengira itu pengganggu. Orang lain juga tersenyum. Nama orang ini adalah Wang Kun, dan seperti Zhang Yue, dia juga merupakan murid luar Wuzong sejati. Hanya murid dari sekte luar yang bisa merosot untuk melihat gerbang. Namun, baik Zhang Yue dan Wang Kun memiliki senyum bangga di wajah mereka. Apa yang terjadi dengan murid luar? Mereka adalah murid luar Wuzong sejati. Sebenarnya, bisakah sekte kecil itu dibandingkan? Tapi siapa yang ingin bergabung dengan Wuzong sejati? Siapa yang tidak boleh melihat wajah mereka? Tuanku, ini sedikit hadiah, dan saya berharap senior akan menyukainya. Pada saat ini, seorang pria gemuk penuh senyum menawan menyerahkan kantong kepada Zhang Yue dan Wang Kun. Kantong itu berat, berisi sedikitnya ratusan koin emas. Zhang Yue mengambil kantong itu, menimbangnya, dan mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika kamu memiliki penglihatan, siapa yang ingin bergabung dengan sekte Zhenwu, bawa dia kemari dan biarkan aku melihatnya." "Baik," ucap pria gemuk itu segera lari. "Hei, lebih dari 100 koin emas ada di tangan kita. Tampaknya pekerjaan ini tidak terlalu buruk," ucap Wang Kun tersenyum dan segera menyimpan kantong itu. "Hari ini kebetulan adalah hari sekte bela diri sejati kita mengumpulkan murid-murid. Di masa lalu, sekte bela diri sejati diam. Mereka semua melupakan kekuatan sekte bela diri sejati. Sekte bela diri sejati kita belum menghancurkan Paviliun Tusen. Hanya sedikit bergerak, itu saja menarik begitu banyak orang terhadap sekte kita, hahaha." Ucap Zhang Yue juga tertawa. Selama percakapan di antara keduanya, pria gendut itu juga berlari kembali. Ada seorang gadis di sebelahnya. Gadis itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan kulit putih dan penampilan tidak terlalu cantik, tetapi pesona antara sepasang mata pelikan membuat Zhang Yue dan Wang Kun terlihat penuh minat. "Tuan, ini Putri Li Yuan," ucap pria gendut itu. "Apakah gadis kecil ini memenuhi syarat?" ucap pria gendut itu.
Pria gendut ini tidak lebih dari seorang pengusaha biasa di Kabupaten Yunyang. Wuzong sejati adalah sekte yang sangat besar. Jika Anda dapat bergabung, Anda akan melewati sekte Jiu Liu dan menjadi sekte 8 Liu. Apa dia putrimu? Tanya Zhang Yue menyipitkan mata pada pria gendut itu, dan melambai pada gadis itu. Kemarilah, biarkan aku melihatmu lebih dekat. Gadis itu sedikit berhati-hati dan melangkah maju dengan gugup. Kilatan cahaya melintas di mata Zhang Yue, mengulurkan tangannya, dan menyentuh wajah gadis itu. Gadis itu tiba-tiba gemetar dan mundur selangkah karena ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Aku hanya melihat potensimu. Bagaimana kami membiarkanmu memasuki sekte bela diri sejati tanpa melihat potensimu? Ucap Zhang Yue dengan suara keras. Pria gendut itu bergidik, dan dengan cepat mendorong gadis itu ke depan, dan berbicara dengan suara rendah, kamu tidak boleh melanggar perintah tuan ini, cepatlah. Ucap si gendut. Dengan putus asa, gadis itu harus melangkah maju lagi. Kali ini, Zhang Yue tidak menyentuh wajah gadis itu, tetapi perlahan-lahan bergerak ke sepanjang leher putihnya, dan akhirnya mendarat di dada gadis itu. Merasakan itu, gadis tersebut menggigit gigi peraknya dan langsung memejamkan mata, dan diam-diam berkata dalam hati bahwa jika dia ingin bergabung dengan sekte Zhenwu dengan cara ini, bukankah itu terlalu mahal? Dan harga ini sepertinya adalah kesuciannya. Lihat, seseorang terbang ke sini. Orang kuat, dia bisa terbang dalam kehampaan. Bukankah hanya di alam Dewa Naga yang bisa terbang dalam kehampaan? Orang ini tampaknya berusia kurang dari 20 tahun, dan nafas di tubuhnya jelas merupakan alam pembuluh darah naga. Ini tidak mungkin. Dia pasti menggunakan sesuatu yang bisa terbang. Tepat ketika wajah Zhang Yue menunjukkan nafsu, gadis itu menutup matanya. Seruan tiba-tiba datang dari kerumunan. Saat seruan ini jatuh, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah kehampaan. Zhang Yue juga menghentikan gerakan tangannya, sedikit mengernyit. Sosok itu benar-benar menyebalkan, dan dia berani merusak perbuatan baiknya. Gadis itu juga membuka matanya, melihat sosok yang terbang di kehampaan, dengan rasa kekaguman di wajahnya. Di bawah pandangan semua orang, ketika sosok itu mendekati kediaman sekte, sosok itu berhenti sebentar, dan kemudian secara bertahap mendarat. Saat ini, semua talenta bisa melihat dengan jelas penampilan sosok ini. Dia berpakaian putih, wajahnya yang halus dan tampan, serta tajam. Mata bintangnya seperti berlian, dan samar seperti langit berbintang, dan ikat rambutnya hitam pekat seperti tinta. Matanya sedikit terangkat, dan dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa pedang tajam keluar dari sarungnya, seolah-olah itu melayang ke langit. Sangat tampan. Gadis yang berdiri di depan Zhang Yue menunjukkan ekspresi obsesif. Tidak hanya dia, tetapi banyak gadis yang berdiri di tengah kerumunan, yang ingin bergabung dengan Wuzong sejati. Semuanya memiliki wajah yang berwarna-warni. Itu semua tentang alam Vena Naga. Setelah Zhang Yue merasakan nafas dari sosok itu, dia tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, Tuan datang ke Zen Wuzong sejati dengan sangat angkuh. Apakah Anda ingin bergabung? Setelah mendengar ini, sosok itu melihatnya. Penampilan ini seperti banjir, dan setelah melihat Zhang Yue merasakan kejutan besar di sekujur tubuhnya, seperti disambar petir. Penampilan macam apa ini? Dia hanya alam Vena Naga, bagaimana bisa ada tampilan seperti itu? Ucap Zhang Yue dengan wajah memucat. Wush! Pada saat ini, sosok putih itu tiba-tiba menghunuskan pedangnya dan menebas ke arah Zhang Yue. Tiba-tiba, cahaya pedang memenuhi langit, dan itu bercampur dengan paksaan yang mengerikan dan aura yang agung, seperti jatuhnya cahaya pedang. Itu adalah jatuhnya gunung besar. Apa yang akan kamu lakukan? Kulit Zhang Yue berubah. Tidak hanya dia, tetapi semua orang yang berada di tempat itu berubah. Berani mengambil tindakan di kediaman sekte saya. Apakah kau ingin mencari kematian? Bangsat, apa kau tahu di mana ini? Teriakan keras keluar dari mulut para murid Wuzong sejati, dan semua orang melihat pemandangan ini,
menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah ada yang berani mengambil tindakan di hadapan Wusong sejati? Namun, sosok itu sepertinya tidak mendengarnya, dan kecepatan bilahnya lebih cepat dan langsung, slaas. Pada saat ini, wajah Zhang Yue berubah drastis, dan energi naga meledak di sekujur tubuhnya, dum. Ketika dia mundur, dia menembakkan beberapa telapak tangan terus-menerus, mencoba untuk berhenti. Duar. Namun, telapak tangannya, di bawah bilah cahaya, seperti kertas, dan jika terkena, pasti akan roboh. Tidak, melihat cahaya pedang jatuh, wajah Zhang Yue pucat, dan hatinya putus asa. Dia hampir menggunakan kecepatan tercepat, tetapi kecepatan cahaya pedang bahkan lebih cepat, dan dia tidak diizinkan untuk melarikan diri. Engah, pada saat tertentu, cahaya pedang jatuh dari atas kepala Zhang Yue, menghancurkan energi naganya, dan bahkan membelah dagingnya menjadi dua. Kreash, terdengar suara, seketika itu, mata semua orang membelalak. Dia benar-benar berani membunuh murid Wusong sejati. Apa identitas orang ini? Wusong sejati hanya mengambil tindakan sebelumnya, dan dia hanya mengusap semangat Pavilion Tusen, membiarkan semua orang tahu bahwa Wusong sejati adalah penguasa Kabupaten Yunyang. Bukankah berarti orang ini bukan berasal dari kota Kabupaten Yunyang? Seharusnya begitu, alam pembuluh darah naga saja. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan, Anda harus mengetahui posisi Wusong sejati di Kabupaten Yunyang. Ketika mereka sedang berbicara, sosok berbaju putih itu menyerang lagi. Warna kulit Wang Kun berubah drastis, meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih terbelah menjadi dua. Kemudian, serangan ketiga jatuh, dan satu orang lagi mati. Di hadapan seluruh penduduk Wusong sejati, tidak ada suara. Sosok berjubah putih ini telah memotong 3 orang, dan mereka semua adalah murid sekte Wusong sejati. Siapa Anda? Bisakah Anda memberitahu saya identitas Anda? Ucap seorang pria paruh baya berjalan dari depan dengan wajah suram. Dia mengenakan pakaian murid batin. Dia jelas sosok seperti elder yang menjaga penghuni para murid sekte. Sosok berjubah putih tidak mendengarkan pertanyaan pria paruh baya itu. Dia segera melambaikan telapak tangannya. Wosh. Dengan gelombang ini, angin kencang tiba-tiba muncul. Anehnya, angin kencang ini tidak memengaruhi kerumunan, tetapi hanya murid Wusong sejati yang terpengaruh. Selama ada murid Wusong sejati, ada angin kencang. Apa? Pada saat tertentu, terdengar jeritan, dan hanya pakaian murid Wusong sejati yang rusak, dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh mereka. Bahkan siapa yang menyerang mereka, mereka tidak mengetahuinya. Di sekelilingnya, juga ada hembusan angin yang menderu-deru. Suara angin tidak terlalu besar, namun diisi dengan bilah-bilah angin yang menakjubkan. Badai angin ini seperti pisau tajam, tidak terlihat dan membuat orang-orang lengah. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, murid Wusong sejati berteriak dan disiksa sampai mati. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, termasuk pria paruh baya, tetapi orang-orang yang berbaris berdiri di luar kediaman sekte, semuanya tidak terpengaruh dan hanya menonton adegan itu penuh dengan ketidakpercayaan. Semua murid sekte yang ada di area tersebut dibantai, dipotong oleh badai angin pedang, hanya menyisakan potongan-potongan tubuh mereka dan genangan darah di lantai. Mata mereka membelalak, sampai saat kematian, mereka tidak mengerti bagaimana mereka mati. Nafas berdarah memenuhi udara, dan mereka yang awalnya berpikir untuk bergabung dengan Wusong sejati mundur dengan cepat, karena takut mereka akan memprovokasi sosok berjubah putih, yang tampak seperti dewa pembantai. Dan sosok putih ini, setelah membantai para murid Wusong sejati, tidak ragu-ragu, melangkah dengan ringan, dan sosok itu terbang lagi. Apakah dia akan pergi? Banyak mata memperhatikannya, diam-diam menebak di dalam hati mereka, bagaimana Wusong sejati menyinggung orang ini. Pada saat ini, sosok putih itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah sedikit jeda, dia berbalik, dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan sebuah spanduk besar muncul di udara. Bendera besar berwarna merah tua,
seolah-olah telah dibasahi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka melihat bendera itu, banyak orang di bawah tampaknya telah melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia melempar spanduk itu keluar, seolah-olah bercampur dengan kekuatan yang mencengangkan. Spanduk itu tiba-tiba tertusuk, seperti pedang panjang, dan menghantam plakat yang diukir dengan 3 karakter, Zen Wuzong sejati. Boom! Plakat itu langsung hancur, dan spanduk itu terpasang langsung di atasnya, dan 2 karakter besar yang tertulis di atasnya membuat sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Paviliun Tusen. Dari awal sampai akhir, sosok berjubah putih tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika itu terjadi, dia mengayunkan pedang dan memotong 3 orang murid sekte. Kemudian itu hanya lambaian tangan, dan ratusan murid Zen Wuzong sejati meninggal dengan aneh. Dan sampai dia pergi, tampaknya Zen Wuzong sejati tidak memperhatikan bahwa orang ini telah datang. Ternyata itu Paviliun Tusen. Apakah itu murid Paviliun Tusen? Hanya alam Vena Naga yang memiliki kekuatan seperti itu. Memadamkan alam darah naga seperti membunuh ayam. Sesederhana itu membunuh alam darah naga, apalagi alam darah naga kita. Setelah sosok berjubah putih benar-benar pergi, para elder dan para pasukan elit dibuat terpana dengan kondisi tersebut. 2 kata, Paviliun Tusen, menutupi misteri di hati mereka. Singkat cerita, 3 hari berlalu, seluruh kota Kabupaten Yungyang benar-benar mendidih. Di jalanan dan gang, ada sesuatu yang beredar, atau lebih tepatnya, membahas seseorang. Dan orang ini adalah sosok dengan jubah putih. Karena sosok berjubah putih ini pergi ke Zen Wuzong sejati dan membunuh ratusan murid, lalu pergi ke beberapa sekte satu demi satu. Qi Mingzong, Hui Haizong, Guan Xidian. Sekte-sekte ini semuanya memiliki karakteristik yang bersatu, yaitu milik Wuzong sejati. Sejak Zen Wuzong sejati mengambil inisiatif, sekte-sekte ini juga telah menunjukkan sisi tajam mereka, tetapi semua orang di Kabupaten Yungyang secara alami tahu bahwa sekte itu berada di bawah yurisdiksi Zen Wuzong sejati. Sosok berjubah putih itu muncul di depan sekte-sekte tersebut. Tidak menyebutkan sepatah kata pun, hanya pembantaian yang dia lakukan. Setelah membantai, sosok berjubah putih meninggalkan spanduk besar seperti yang ditinggalkan di Zen Wuzong sejati. Di atas spanduk, ada 2 karakter emas besar, Paviliun Tusen. Apakah Paviliun Tusen akan segera bergerak? Ini bukan pilihan yang bijaksana. Tidak peduli seberapa kuat Paviliun Tusen, itu hanya sekte 9 Liu. Belum lagi berperang melawan Zen Wuzong sejati, sekte 9 Liu di bawah yurisdiksi Zen Wuzong sejati saja sudah cukup untuk menghancurkan Paviliun Tusen. Di belakang Paviliun Tusen, bukankah ada sekte awan dingin? Apakah Han Yunzong bisa dibandingkan dengan Zen Wuzong sejati? Berapa lama Zen Wuzong sejati menjadi sekte 8 Liu? Berapa umur Han Yunzong? Menurut saya, dasar dari Zen Wuzong akan mendekati Qi Liuzong. Ketika Master Sekte menerobos tahap akhir dari alam Dewa Naga, dia dapat dipromosikan ke 7 aliran sekte. Ya, meskipun Han Yunzong juga telah dipromosikan ke 8 sekte, itu tidak sebanding dengan Zen Wuzong sejati. Paviliun Tusen dan Zen Wuzong sejati sedang berperang. Tidak pasti apakah Han Yunzong dapat membantu. Kota Kabupaten Yungyang akan berubah. Bahkan Sekte 9 Liu di daerah kecil berani menyerang penguasa absolut dari Sekte Zenwu di bawah tangan Wuzong sejati. Saya bertaruh bahwa serangan Sekte Zenwu pasti akan seperti guntur, sehingga Paviliun Tusen tidak dapat menghentikannya. Tunggu dan lihat, belum lagi Paviliun Tusen bisa menang, tapi hanya jika bisa dicegah dari kehancuran, maka Paviliun Tusen memiliki ibu kota kebanggaan. Di bawah kota Kabupaten Yungyang, semua orang diam-diam menyaksikan kegembiraan itu. Namun, mereka jelas tidak berpikir bahwa Paviliun Tusen memiliki kekuatan untuk melawan Wuzong sejati, karena Paviliun Tusen benar-benar tidak dikenal, dan Wuzong sejati adalah sekte kuat yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Di tempat lain, Paviliun Tusen, ruang Master Paviliun. Master Sekte telah mengambil tindakan,
dan memperkuat kekuatan dan kekuatan saya di Paviliun Tusen. Saya sangat mengaguminya, ucap Lian Yuze tersenyum bangga. Kepala 5 Dewa Penjaga, tetua pertama Paviliun Tusen, dan banyak anggota tingkat tinggi Paviliun Tusen, semua berdiri di ruangan itu. Sosok mereka membungkuk dan ada kegembiraan yang mendalam di wajah mereka. Kemarahan di hati mereka, serta banyak teka-teki dan keraguan, lenyap saat ini. Sebelum Wuzong sejati mengambil tindakan, membantai puluhan ribu orang di gerbang Paviliun Tusen. Mereka penuh amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskan, dan Su Han mencegah mereka bertindak gegabah, dan mereka bahkan lebih sedih. Tanpa diduga, Su Han benar-benar akan bergerak sendiri. Tanpa sepatah kata pun, membantai secara langsung. Setelah pembunuhan itu, bendera Paviliun Tusen tertinggal, mengejutkan ibu kota dan kota-kota sekitarnya. Adegan semacam itu, memikirkannya, membuat orang merasa bersemangat. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu bahwa sosok dengan pakaian putih yang membantai itu sebenarnya adalah Master Paviliun Tusen. Dalam tebakan mereka mengira itu hanya murid biasa Paviliun Tusen. Sekarang, apakah kalian semua sudah merasa nyaman? Ucap Su Han duduk di atas kursi utama, tersenyum pada orang-orang di bawah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Master Paviliun dari Sekte Pertama Sanctuary, Tusen Paviliun, dan salah satu Master dari Sanctuary. Dia disebut Master Suci yang tak tertandingi. Su Han telah melihat hati orang-orang dengan sangat teliti. Dia secara alami mengetahui kemarahan orang-orang di Paviliun Tusen. Jika dia benar-benar menahannya seperti ini, dia mungkin akan kehilangan kesetiaan mereka. Selain itu, bahkan dengan karakter Su Han sendiri, dia tidak bisa menahannya. Setelah mendengar kata-katanya, tidak ada seorang pun dari bawah yang berbicara, tetapi kegembiraan di wajahnya tidak bersembunyi. Tindakan melawan Zhen Wuzong sejati ini pasti akan membangkitkan amarah Zhen Wuzong sejati, dan tidak akan butuh waktu lama bagi pasukan besar untuk menekan situasi. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, apakah kalian semua sudah siap berperang? Bawahan akan menembus api dan air, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun walaupun kematian di depan kita, kami siap bertarung bersama Master Paviliun. Jawab orang-orang di bawah dengan antusias mengangkat gelas anggur mereka. Bagus. Su Han mengangguk sedikit, aku akan memberi kalian waktu 1 bulan. Selama 1 bulan, kalian bekerja keraslah untuk berkultivasi. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari Wuzong sejati, kita akan membantai mereka semua. Baik Master, jawab mereka semua. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Pada hari ini, Kabupaten Yuanshan berguncang. Sejumlah besar figur berasal dari formasi teleportasi Paviliun Wanbao. Pada dasarnya, sosok-sosok tersebut berseragam, baik Qi Mingzong atau Hui Haizong. Guan Xidian, Silver Wolf Palace, dan lainnya juga datang satu persatu. Orang di Paviliun Wanbao yang menjaga susunan teleportasi menjadi pucat ketika dia melihat aura pembunuh pada murid-murid ini, dan dengan cepat melapor ke Yun Qianqian dan Chu Ninghai. Akhirnya perang besar akan terjadi. Bibir Yun Qianqian Ying ditekan dengan ringan, dan dia menghela nafas. Su Han ini benar-benar sombong. Dia sama sekali tidak menyadari kekuatan Sekte Zhenwu. Berapa orang yang ada di Paviliun Tusen sekarang? Tanya Yun Qianqian. Menurut berita, ditambah murid-murid yang dikumpulkan beberapa waktu lalu, ada lebih dari 3.000 total, jawab Chu Ninghai. 3.000 orang, melawan pasukan kurang lebih ratusan ribu yang tak ada habisnya ini. Wajah Yun Qianqian menunjukkan ekspresi kebencian terhadap besi dan baja, orang yang sombong. Biarkan dia sedikit menderita, bagaimanapun, ada 3 perjanjian di Paviliun Wanbao, dia tidak bisa mati, tetapi setelah kejadian ini, dia akan menerima konsekuensi dari kesombongannya. Di tempat lain, Paviliun Tusen. Sejak Su Han mengeluarkan perintah, seluruh Paviliun Tusen menjadi sangat sunyi selama setengah bulan terakhir. Tampaknya semua murid telah meninggalkan Paviliun Tusen,
dan bahkan mereka yang berjaga di pintu gerbang pun pergi. Dan ketika mereka yang masih ingin bergabung dengan Paviliun Tusen datang dan melihat pemandangan ini, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa Paviliun Tusen benar-benar takut pada sekte bela diri sejati. Jauh dari pintu gerbang Paviliun Tusen, entah kapan, banyak sosok hitam datang dari kejauhan. Ada begitu banyak sosok sehingga mereka tidak terbatas dan sepertinya benar-benar tak terhitung jumlahnya. Dan di bawah serbuan sosok-sosok itu, debu mengerikan bergulung di belakang mereka, seperti badai pasir, dengan kekuatan yang menakjubkan, menyapu ke arah Paviliun Tusen. Hancurkan Paviliun Tusen. Suara itu datang lebih dulu sebelum orang itu datang. Suara keras dari kata-kata datang dari kerumunan, sepertinya dapat menghancurkan gendang telinga orang. Di tengah kerumunan, ada sejumlah besar sosok yang mengendarai monster. Di antara mereka ada 3 orang, yang jelas-jelas berpakaian seperti master sekte. 2 dari mereka menunggangi binatang besi api merah. Binatang besi api merah itu panjangnya 5 kaki. Terlihat seperti badak, seluruh tubuhnya merah menyala. Bahkan ada sedikit nyala api yang melonjak dari mereka. Binatang monster menengah tingkat 3. Dan apa yang ditunggangi orang lain di bawahnya adalah monster-monster tingkat rendah tier 3. Binatang buas itu hanya berukuran 2 kaki, tapi sepasang mata anehnya memantulkan cahaya. Saat menyerang, kedua cahaya ini akan terpantul, secara langsung mempengaruhi pikiran orang. Dan ketiga master sekte itu adalah Qi Minzong, Hui Haizong, dan master istana serigala perak. Master sekte Qi Minzong, kekuatan puncak dari Dragon Pil Realm Heruan. Master sekte Hui Haizong, pembangkit tenaga listrik puncak dari alam pil naga Zhao Chen. Penguasa istana serigala perak, pembangkit tenaga listrik ranah pil Mitlong Liyuan. 3 master sekte berkumpul, dan ada 100.000 murid di bawah mereka, ditambah beberapa murid sekte 9 Liu lainnya, lebih dari 150.000 telah datang ke Paviliun Tusen hari ini. Berbicara secara logis, untuk menangani sekte 9 Liu belaka, tidak perlu menggunakan pertempuran sebesar itu, dan baik Qi Minzong dan Hui Haizong dapat dengan mudah diselesaikan. Tapi Paviliun Tusen tidak hanya menghancurkan sekte setan darah, tetapi juga membunuh lebih dari 100 murid dari sekte utama mereka. Meski mereka semua adalah murid dari sekte luar, itu juga sama saja menampar wajah mereka dengan keras. Bahkan jika Zhen Wuzong sejati tidak memberi perintah, mereka akan memimpin murid-murid mereka untuk berperang. Dan Zhen Wuzong sejati juga ingin agar dunia mengetahui nasib seperti apa yang berani menyinggung Zhen Wuzong. Semuanya, keluar, buom! Dengan teriakan keras, ada ledakan bergema besar di area penghuni Paviliun Tusen. Tempat itu awalnya dekat dengan pegunungan monster iblis, dikelilingi perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Di bawah bukit tersebut, pepohonan di sekitarnya bergemerisik dan bergoyang terus-menerus. Tidak jelas siapa yang memanggil ini, tetapi setelah kata-kata itu jatuh, puluhan ribu mata murid sekte pecah dengan niat membunuh, dan mereka berteriak pada saat bersamaan. Penghuni Tusen Paviliun, cepat keluar. Di depan kami, bersujudlah kalian. Jika kalian tidak keluar, Paviliun Tusen hari ini akan dihancurkan sampai rata. Suara-suara ini datang dari segala arah dengan kesombongan, penghinaan dan cemoohan yang kuat. Bahkan ketika mereka berbicara, sejumlah besar sosok dengan cepat mendekat, kurang dari 100 meter dari pintu gerbang paviliun. Hahaha, Paviliun Tusen berani melakukan serangan diam-diam kepada Zhen Wuzong sejati, tapi sekarang ditekan oleh pasukan Wuzong sejati, kalian tidak berani keluar. Bahkan tidak ada murid yang menjaga pintu gerbang. Heruan tertawa keras dan berteriak, Suhan, saya dapat merasakan bahwa kau berada di Paviliun Tusen. Keluarlah segera, dan kami akan memotong-motong tubuh Anda menjadi daging cincang. Semua orang maju ke arah pintu gerbang Paviliun Tusen. Dalam kata-kata Heruan, sosok berpakaian putih perlahan berdiri di atas tembok pintu gerbang. Sosok ini berdiri tegak dengan tangan terlipat ke depan,
memandangi ratusan ribu pasukan, ekspresinya masih tenang. Kau berani keluar juga? Melihat Su-han, Heruan menatap Su-han dan berkata, saya mengagumi keberanian dan keberanianmu, tetapi semua itu tidak akan menghalangi kematianmu hari ini. Master Sekte, itu dia. Tiba-tiba seseorang berteriak di tengah kerumunan, saya dapat melihat dengan jelas bahwa hari itu, dia membunuh ratusan murid Kiming kita, dan kemudian pergi. Ya, itu dia. Sosok lain berkata, itu orang yang membunuh murid Hui Haisong kita. Setiap murid berbicara. Mereka belum bergabung dengan sekte-sekte ini waktu Su-han menyerang, tetapi mereka mengantri pada hari Su-han membantai para murid sekte utama, dan mereka baru bergabung 1 minggu yang lalu jadi mereka paham dengan sosok Su-han. Orang-orang ini belum menjadi murid sekte waktu itu, jadi Su-han tidak membunuh mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat Su-han, mereka secara alami berbicara dengan cepat. Oh itu kamu. Mendengar ini, para master sekte ini semua melihat ke bawah di wajah mereka, dan hanya mendengar Zhao Chen berkata, Su-han, kamu adalah Master Pavilion Tusen, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga merupakan identitas dari Master Sekte dari Sekte 9 Liu? Kamu menggunakan serangan diam-diam untuk membunuh murid sekte kami, kau tidak tahu malu. Harusnya kalian bertanya pada Wusong sejati tentang ini, ucap Su-han. Dia dengan tenang berkata, Wusong sejati adalah penguasa Kabupaten Yunyang, Sekte Lama 8 Liu. Hanya sedikit orang yang berani menyinggung. Tapi kenapa dengan tidak tahu malu, membantai puluhan ribu orang yang tidak memiliki kekuatan seperti ayam, di hadapan Pavilion Tusenku? Mengapa kalian tidak bertanya padanya, apakah itu tidak tahu malu? Su-han, aku berkata sebelumnya bahwa Wusong sejati tidak akan pernah melepaskanmu. Jika kau menyerah padanya, kau mungkin bisa menenangkan amarah Wusong sejati, tetapi kau tidak mendengarkan sama sekali. Sekarang kau tahu betapa kuatnya Wusong sejati, ucap Li Yuan Master Istana Serigala Perak. Pandangan Su-han langsung tertuju padanya. Li Yuan, ada 11-9 Sekte 9 Liu di bawah Sekte Wusong sejati, ditambah afiliasi tidak langsung. Aku, Su-han, telah membunuh ratusan murid dari 10 sekte di bawah Wusong sejati, dan hanya satu yang tidak aku ganggu, dan itu adalah Istana Serigala Perak. Lalu kenapa? Jawab Li Yuan terlihat agak jelek. Aku memperingatkanmu untuk tidak melakukan perjalanan ke perairan berlumpur antara Pavilion Tusen dan Wusong sejati. Aku memberimu kesempatan, tapi sekarang sepertinya kamu tidak peduli tentang itu. Su-han berkata dengan ringan. Hari itu, aku terancam olehmu. Apa menurutmu aku takut padamu? Mata Li Yuan menunjukkan kemarahan. Hari ini, Istana Serigala Perak tidak hanya ingin menagih 300 juta koin emas, tetapi aku juga menginginkan kepalamu. Ucap Li Yuan Master Istana Serigala Perak. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Cepat dan bunuh dia. Teriak Heruan sudah tidak sabar. Baginya, keluhan antara Istana Serigala Perak dan Pavilion Tusen tidak ada apa-apanya, dan dia tidak peduli dengan masalah mereka. Di matanya, yang harus dia lakukan saat ini adalah membunuh Su-han dan menghancurkan Pavilion Pembantaian Dewa Tusen. Namun, Su-han sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kursi segera muncul, dan dia duduk dengan tenang, menghadapi ratusan ribu pasukan, seolah-olah dia melihat semut. Jika kalian memiliki kemampuan, majulah. Su-han mengulurkan jarinya, menunjuk pada Heruan dan yang lainnya, dan menyeringai. Jika kau tidak pernah melihat peti mati, kau tidak akan menangis. Ketika Benzong mengambil kepalamu, jangan salahkan Benzong karena kejam. Heruan melambaikan telapak tangannya, eselon pertama, serang. Bunuh. Dalam sekejap, 30.000 orang terpisah dari kerumunan, seperti arus deras, bergegas menuju masuk ke dalam Pavilion Tusen. Kali ini, tidak ada Wusong sejati, hanya Sekte 9 Liu di bawah Wusong sejati. Dan 9 sekte ini, dipimpin oleh Hui Haizong dan Kim Mingzong, memiliki 5 eselon.
Eselon pertama adalah sekelompok orang yang bergegas ke Paviliun Tusen. Basis budidaya mereka tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka berada di sekitar tahap awal alam darah naga. Eselon kedua adalah tingkat tengah darah naga, dan eselon ketiga adalah tahap terakhir dan puncak darah naga. Adapun eselon 4 dan eselon 5, mereka memiliki jumlah orang paling sedikit, tetapi mereka juga memiliki basis kultivasi tertinggi. Mereka pada dasarnya berada di alam roh naga. Jumlah total 10.000 pasukan. Anda harus tahu bahwa di antara 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan, tingkat budidaya alam roh naga ini hanya tersedia untuk orang-orang seperti patriark, tetapi di antara sekte ini, ada sekitar 10.000 orang, yang menunjukkan bahwa sekte itu kuat. Sekte 9 Liu manapun tidak sebanding dengan keluarga-keluarga itu. Dum 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 dum. Ketika jaraknya sekitar 50 meter dari tembok gerbang Paviliun Tusen, 30.000 orang di eselon pertama meledak dengan energi naga. Kecepatan mereka tiba-tiba bertambah cepat, dan aura naga yang mengelilingi mereka berbeda warna. Jika bukan karena perang, aura naga yang ditampilkan oleh puluhan ribu orang ini akan menjadi gambaran yang indah. Paviliun Tusen, mati. Dengan tembok gerbang yang hanya 10 meter ini, Anda ingin menghentikan kami. Bunuh Paviliun Tusen. Teriakan keras datang dari orang-orang ini. Boom! Pada saat ini, di depan dinding Paviliun Tusen, tirai cahaya tiba-tiba meledak. Tirai tipis ini sepertinya terhubung ke langit, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa tinggi itu. Suhan sedang duduk di atas tembok pintu gerbang, dan 30.000 orang sedang menyerang. Tirai tipis ini diblokir di antara keduanya, seolah-olah kaca yang tak terlihat. Tiba-tiba seseorang berteriak di tengah kerumunan, "Hentikan, saya pernah melihat tirai semacam ini." Begitu disentuhnya, orang akan langsung hancur. Orang ini adalah salah satu orang yang melarikan diri dari sekte setan darah. Ketika dia pertama kali melihat kerumunan sekte darah iblis yang mengepung paviliun pembantaian, jenis cahaya yang meledak dari paviliun pembantaian tidak berbeda dari saat ini. Dan cahaya di sini di Paviliun Tusen jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, teriakannya, di tengah raungan 30.000 orang, tidak berhasil sama sekali. Bahkan jika orang-orang di sekitar dapat mendengarnya, mereka tidak peduli sama sekali, karena mereka belum pernah melihat pemandangan itu sebelumnya, dan mereka tidak dapat memahami betapa berdarah dan kejamnya itu. Duar 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 duar, duar duar duar. Seketika itu, puluhan orang dengan memegang pedang panjang hancur setelah menabrak tirai tersebut. Mendengar ledakan, tirai cahaya tiba-tiba berdesir, dan riak itu tenggelam dalam dan menelan puluhan orang itu secara langsung. Tidak hanya itu, setelah menelan mereka, ada hisapan yang sangat besar darinya sebelum beberapa orang bereaksi. Hisapannya seperti mulut yang besar, langsung menghisap puluhan orang tersebut ke dalam tirai cahaya. Hancur, suara darah meletus keluar, dan beberapa sosok itu jatuh menjadi kabut darah setelah terperangkap di tirai cahaya. Meskipun sekte Paviliun Tusen tidak mewah, tembok gerbang itu memang sangat besar. Tembok gerbang mengelilingi daerah itu beberapa mil. 30.000 orang ini tersebar dan menyerang. Hanya dalam waktu singkat, ada puluhan ribu orang, dan itu runtuh menjadi kabut darah. Bau darah yang sangat kuat meresap ke udara, darah mengalir ke sungai di tanah, tunggul yang tak terhitung jumlahnya dan lengan yang patah, dan tulang serta daging jatuh, tetapi tidak ada seluruh tubuh yang terlihat. Tidak baik, apa-apaan ini? Mundur. Pada saat ini, tidak seperti saat saya berada di sekte setan darah, karena cakupannya yang luas, 30.000 orang tidak terlalu ramai. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di depan. Ketika tubuh lebih dari 10.000 orang runtuh menjadi kabut berdarah, wajah mereka berubah secara drastis, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Dan di antara kerumunan yang duduk di punggung binatang iblis dengan mantap di belakang, Heruan dan yang lainnya, yang mengendalikan kekuatan, mengejang dengan ekspresi cibiran mereka. Mereka awalnya mengira bahwa kali ini pasukan koalisi Zongmen dibagi menjadi 5 eselon, tetapi tidak perlu sebanyak itu.
Hanya 30.000 orang di eselon pertama akan dapat menekan Paviliun Tusen. Karena tidak ada orang yang kuat di atas alam Dewa Naga di Paviliun Tusen, itu tidak cukup untuk pemandangan yang tidak dapat ditekan oleh lautan taktik. Di bawah alam Dewa Naga, taktik laut manusia masih berguna. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa dalam sekejap, sepertiga dari personel eselon 1 musnah. 10.000 pasukan ini, setara dengan semua murid sekte yang baru didirikan, seperti Istana Serigala Perak. Sekarang sudah mati. Sampai kematian mereka tidak melihat satupun murid Paviliun Tusen, apalagi menyentuh mereka, melukai mereka, atau bahkan membunuh mereka. Dari awal sampai akhir, hanya Suhan yang duduk di sana, menyaksikan kegembiraan, menyaksikan mereka mati dengan damai. Ayolah, beri perlawanan yang menarik, ucap Suhan menggoyang-goyangkan jari telunjuknya dan menyeringai pada 20.000 orang yang tersisa. Ketika dia selesai berbicara, dia mengeluarkan jeruk, mengupasnya dengan lembut, dan memakannya satu persatu. Bangsat, wajah Heruan dan yang lainnya sedikit suram. 10.000 orang meninggal. Mereka tidak merasa kasihan, tetapi itu jelas merupakan putaran yang kejam dari semangat mereka. Bagaimanapun, nyawa 10.000 orang bahkan belum menyentuh Paviliun Tusen. Jika masalah ini menyebar, wajah apa yang akan mereka miliki? Tirai cahaya ini sangat kuat, pasti sangat mahal, bahkan di alam Dewa Naga, mustahil untuk membunuh puluhan ribu orang dengan satu pukulan. Li Yuan berpikir sejenak, lalu berkata, saya meyakini tirai tipis ini tidak bisa bertahan lama. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.